Bla Bla Radio Space, listen and enjoy bersama saya Ferry Flow. Saat ini saya berada di lokasinya Yayasan Jendela Ide Indonesia. Dimana teman-teman, kali ini kita hadir di acara program kita Art on Bla di Bla Bla Radio Space tentunya. Nah, ada hal menarik, ada fenomena yang seru banget nih Blavers, mengenai momen ada program yang dicanangkan oleh program Rumah Pemajuan Kebudayaan yang digagas oleh Yayasan Jendela Ide Indonesia, di mana di sini program yang bertajuk Temu Komunitas Budaya. Nanti kita akan cari tahu lebih jelas, lebih detailnya lagi seperti apa sih program ini dicanangkan, terus kemudian bertujuan untuk maksud dan tujuannya seperti apa. Dan sesaat lagi kita akan ngobrol langsung dengan penggagasnya, yaitu Kang Jailani dari Yayasan Jendela Ide Indonesia. Masih bersama saya Ferry Flow, Art on Bla 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 Radio Space, listen and enjoy. Bla Bla Radio Space. Oke, Blavers, sudah bersama saya Mas Jailani. Halo Mas, apa kabar? Halo. Kita jumpa lagi ya. Kabar baik pastinya ya, sehat selalu. Oke, Mas Jai, ini kan ini alhamdulillah kita bisa gabung di sini nih, dimana kemarin itu dari tanggal 1, tanggal 2, dan sekarang tanggal 3 ya. Ini Jendela Ide kan ada program yang namanya Temu Komunitas Budaya ya, betul ya Mas Jai ya? Nah, kira-kira Mas Jai boleh dong cerita sedikit tentang apa dan bagaimana sih pencanangan program Temu Komunitas Budaya ini, Mas Jai? Ya, Temu Komunitas Budaya ini kan sebenarnya bagian dari rancangan program publik dari kita yang mendapatkan dana Indonesiana ya. Kebetulan teman-teman Sudut Semut juga dari Jogja dapat dana Indonesiana. Jadi kami saling berkunjung antar sesama komunitas, dan kebetulan yang berkunjung duluan adalah teman-teman dari Jogja Sudut Semut. Nah, kita ada kunjungan selama 3 hari dari mereka. Yang hari pertama itu mereka lebih banyak menggali apa yang dikerjakan oleh kita di Bandung, dan sebetulnya memang yang nggak ada apa-apa juga ya. Biasa-biasa aja, cuman memang kita perlu saling mengkoneksikan diri di antara sesama pekerja budaya. Di hari kedua kemarin itu ada showcase dari teman-teman Sudut Semut ya. Mereka itu yang fokus pada sandiwara rakyat berbasis bahasa daerah. Kebetulan mereka di Jogja sehingga bahasanya bahasa Jawa ya. Ada potongan naskah pendek yang dipentaskan, terus kita juga melihat para audiens yang antusias ya, bahwa adalah anak-anak muda yang memang fokus, punya ketertarikan dengan kesenian yang memang sudah dianggap kuno mungkin ya sekarang, tapi bukan mau keci-kecian, tapi mereka memang ya inilah sebuah konsistensi, dan saya rasa bukan juga sebuah kebetulan kalau mereka mendapatkan dana hibah, tapi memang prosesnya yang berjalan inilah yang menjadi menarik karena mereka melakukan ini dengan sungguh-sungguh ya. Nah, di kunjungan antar komunitas ini juga kan kami mengundang beberapa komunitas sejenis di Bandung untuk saling bisa merespon apa yang dikerjakan oleh teman-teman dari Jogja ini, dan responnya sangat bagus, antusias. Beberapa grup teater kayak Teater Bel, Teater Alibi gitu ya, mereka saling merespon kehadiran teman-teman Sudut Semut ini, cukup appreciate ya. Walaupun mereka menggunakan bahasa Jawa, namun karena bahasa yang ditawarkan itu bahasa seni ya. Jadi mereka memahami konteks dan teksnya, dan ya begitulah akhirnya komunikasi itu setelah pertunjukan berjalan dan cukup seru, menarik ya. Ada proses pertukaran gagasan, saling berbagi gitu.
Hari ini hari ketiga Ya. teman-teman Sudut Senut. Kami sebagai tuan rumah Jendela Ide tentu saja ingin memberikan yang terbaik buat teman-teman supaya mereka juga saling membekali lah, membekali dengan kesan dan pesan yang kira-kira bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Gitu ya. Nah terus kalau nggak salah tuh ada juga di runutan salah satu rundown itu ada acara diskusinya juga ya Mas Jai. Itu topiknya lebih seputar apa yang dibahas di diskusinya itu? Diskusi membicarakan konten mereka, juga ada diskusi yang berkaitan dengan bagaimana pergerakan lembaga kebudayaan publik ini untuk saling terkoneksi, untuk saling berbagi, untuk saling bagaimana sambil belajar juga, karena bagi Jendela Ide kehadiran teman-teman Sudut Senut ini kesempatan baik ya. Bagaimana saya melihat mereka melakukan suatu konsistensi dalam melakukan pergerakan keseniannya, kebudayaannya, sehingga kita juga patut belajar lah kepada konsistensi mereka dan kemauan mereka mengolah itulah. Jadi diskusi-diskusi soal manajemen, diskusi-diskusi soal bagaimana mengembangkan program, bagaimana membangun program, bagaimana berjejaring gitu. Itu juga menjadi topik-topik yang menarik dan banyak tantangan gitu ya di antara kami yang memang agak hampir-hampir mirip lah, kesulitan, serba-serbi, suka duka berjalan di ranah seni budaya ini gitu. Gitu ya. Oke. Mas Jai, satu lagi nih, kalau untuk masalah inovasinya sendiri dari sebuah aspek seni pertunjukan, kalau menurut kacamata Jendela Ide saat ini seperti apa? Terutama setelah alhamdulillah bisa menghadirkan Sudut Senut juga di Kota Bandung ini. Nah, kira-kira ada temuan inovasi apa sih kira-kira dari hasil kolaborasi ini, Mas Jai? Kalau saya memandang bahwa apa yang dilakukan teman-teman Sudut Senut ini, saya cukup terkaget-kaget ya. Mereka bermain tidak membutuhkan ruang yang besar, tidak membutuhkan panggung yang prosenium yang konvensional, cukup simpel di halaman rumah. Ya itulah memang kesenian yang tumbuh di kita memang seperti itu, dan itu mengingatkan kita kembali bahwa kita pernah begitu, kita pernah memiliki mengalami fase itu juga ya. Jadi ini yang memang seperti fase curhatan yang tumbuh di di lingkungan sekitar yang sebenarnya terus tumbuh tapi kita luput mengamatinya. Itu kira-kira begitu ya. Oke, wah seru banget ya Bluffers ya. Nah, satu lagi Mas Jai sebelum kita tutup obrol-obrol santai kita, karena nanti kita sesaat lagi juga akan menemui dulu Mas Komeng nih dari Sudut Senut. Harapan kedepannya apa sih Mas Jai kira-kira dari Jendela Ide ini? Kalau kita sih berharap bahwa memang dalam konteks kebudayaan kita harus bisa saling terkoneksi, saling berbagi, saling berjejaring. Itu bagaimana untuk membangun satu kekuatan untuk kemudian kekuatan itu dibagikan, energi itu dibagikan kepada teman-teman yang lebih muda, tentu saja dalam konteks kebudayaan, sehingga kita bisa sama-sama maju ke depan untuk pemajuan kebudayaan ini. Amin, luar biasa sekali Bluffers ya. Baiklah, demikian tadi bincang-bincang singkat kita bersama Mas Jai dari Yayasan Jendela Indonesia dengan programnya yang sedang dicanangkan sekarang adalah dari Rumah Kemajuan Kebudayaan. Oke, Bluffers, nanti sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Komeng dari Sudut Senut Yogyakarta. Very Flow, Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Blah Blah Radio Space.
Kembali bersama saya di Art on Bla, Bla Bla Radio Space, Listen and Enjoy. Kalau tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol tentang acara temu komunitas budaya, di mana tadi sudah disampaikan oleh Mas Jai, menghadirkan juga teman-teman dari Yogyakarta, terutama dari komunitas Sedut Senut ya. Kita akan cari tahu lebih jauh lagi keseruan seperti apa sih di balik komunitas Sedut Senut ini yang alhamdulillah hadir bersama kita di Jendela Ide. Oke, kita sudah bersama Mas Komeng dari Sedut Senut. Halo Mas Komeng, apa kabar? Piye kabarnya Mas? Apik ya? Apik wae. Alhamdulillah. Luar biasa nih kita, bisa berkesempatan untuk bisa bertatap muka langsung, ngobrol-ngobrol langsung seperti apa, dan mudah-mudahan Blavers juga bisa terinspirasi dari apa yang nanti kita gali obrolannya dengan Mas Komeng ya, Mas Komeng ya. Oke Mas Komeng, saya boleh bertanya ya nih ya, ini kan Mas Komeng ini Sedut Senut ini sudah pernah hadir ke Bandung sebelumnya kah? Sebelum ke Jendela Ide atau piye Mas? Belum pernah sama sekali. Belum pernah? Ya, karena kami berjalan berusaha berkebudayaan itu dari bahasa daerah ya, dalam hal ini bahasa Jawa, jadi ini benar-benar sekali, baru kali ini kita datang ke ini pengalaman pertama ya? Pengalaman pertama, dan sambutan dari teman-teman Jendela Ide Indonesia di luar ekspektasi kami. Begitu. Sebelumnya agak, aduh ini besok gimana ya, mau ngapain, tapi yang jelas konsep kami datang adalah bagaimana menggali tentang keilmuan, bagaimana manajemen sebuah organisasi kebudayaan ke teman-teman Jendela Indonesia. Biarpun akhirnya pada praktiknya kami masing-masing mempersembahkan showcase hasilnya secara pertunjukan bagaimana akhirnya mementaskan drama satu babak, potongan salah satu naskah di kami, dan kami disambut juga dengan kemarin ramu saji, bagaimana teman-teman Jendela Ide baru mempersiapkan baru mempropagandakan atau tentang rempah. Gitu. Salah satunya ada salah itu satunya ya? itu. Ya, oke sih, bagi kami pengalamannya sangat menarik. Gitu ya. Bukan hanya dari Mas Komeng, tapi bagi kami sendiri nih, ini pengalaman yang menarik juga, karena kan tadi juga sudah disampaikan di awal oleh Mas Jailani bahwasanya Sedut Senut itu menyampaikan karyanya itu dalam bahasa Jawa begitu ya. Iya. Sedangkan performnya kita ada di daerah Jawa Barat, khususnya di Bandung ya. Notabene bahasanya bahasa Sunda gitu ya. Dan kalau nggak salah tadi juga disampaikan juga ada rekan-rekan dari beberapa teater di Bandung yang juga akhirnya juga ikut mengapresiasi. Nah, kira-kira ini ada sebuah challenge tersendiri nggak sih menyampaikan sebuah karya dalam dialek dan bahasa ya Jawa, di mana bermainnya bukan di Jawa Tengah atau Jawa Timur begitu ya. Nah, ini kira-kira ada challenge atau tantangan sendiri nggak sih Mas Komeng? Kalau tantangan sih jelas itu menjadi sebuah khawatiran. Sebelum kami berangkat ini itu menjadi sebuah khawatiran. Akhirnya ya kami tetap menyampaikannya dengan style kami. Salah satu style kami adalah bagaimana caranya itu menjadi ada satu unsur hiburan yang menghibur. Mungkin kemarin teman yang pentas, yang pentas itu akhirnya ada gestur tertentu yang bikin ketawa, tapi secara visual kami tetap mempertahankan style kami apa adanya, dan kami juga agak kaget kok responnya oke banget, mereka tetap bisa ketawa padahal bahasa berbeda, agak gimana gitu loh. Ya pengalaman yang sangat juga ya, kejutan juga ya. Iya, di luar perkiraan. Itu. Oke. Nah, kita akan sedikit gali lebih jauh lagi mengenai teater Senut ini. Ini teman-teman nih, tim ini sudah berjalan berapa lama sih, Mas Komeng? Kalau untuk kelompok Sedut Senut, ini sebenarnya komunitas kami itu sudah komunitas yang
berdiri mulai berproses itu dari tahun 98. Itu basicnya dari teman-teman kami, ada beberapa teman kami yang itu dari satu sekolah kejuruan yang SNKI Yogyakarta, namanya SNKI. Itu dari ujian akhir salah satu temen, tapi kok dalam perjalanan itu kok mereka nyaman, akhirnya bikin komunitas yang di luar sekolah. Oh begitu. Diberi nama komunitas Gogure. Saya sendiri masuk di Dusnut, komunitas Gogure itu mengalami 2 tahun akhir komunitas Gogure pakai nama ya, Pak. Pakai nama. Tapi secara person anggota-anggota itu sebenarnya sama. Oh. Itu cuman akhirnya tahun 2015 ketika saya masuk, akhirnya saya ganti nama menjadi kelompok Dusnut dengan visual yang berbeda, tetapi dengan semangat yang sama. Kita tetap pementasan di desa-desa, di pelosok-pelosok kampung, pinggiran kota, pinggir kali, kampung-kampung pinggir kali kayak gitu. Terus sampai sekarang ya. Ya. Dari 2017 itu kita pakai nama kelompok Dusnut. Oke. Sedut Senut ini pastinya mengandung makna tersendiri ya dari pemilihan nama ini. Kalau boleh cerita sedikit tentang filosofi nama ini apa toh Mas? Ya, Sedut Senut. Saya selalu dapat pertanyaan itu, bahkan sampai kemarin kita dapat program itu dana hibah dana Indonesia juga. Dusnut maksudnya apa? Itu agak-agak apa ya, agak-agak dalam tanda kutip agak saru kalau Masa ya. Dusnut bagi saya orgasme. Oh gitu. Rasanya agak aneh. Rasanya agak. Iya, Sensasinya mungkin. Tapi selalu terpikirkan. Oh begitu. Kayak gitu. Iya. Kebutuhan. Gitu. Itu cuman itu aja Mas. Iya, simple ya sebetulnya ya. Sebenarnya. Tapi yang jelas sepertinya di balik nama Sedut Senut ini ada spirit yang terkandung juga lah ya. Iya. Kayak tadi ya sudah disampaikan. Dibutuhkan. Iya, semua. Terutama di ranah seni dan budaya ya. Tentunya seperti itu. Oke. Tadi juga kalau nggak salah saya tertarik dengan ini. Kalau nggak salah Sedut Senut ini orientasinya mainnya tuh di pinggiran-pinggiran, bukan di kota begitu ya? Atau memang konsepnya seperti itu Mas Komen? Kalau konsep dasarnya memang apa ya? Kita itu romantisme dari teman-teman itu satu persepsi bahwa ini model pertunjukan seperti ini adalah romantisme masa lalu, masa kami di tahun-tahun 90-an ketika saya masih kecil, teman lainnya Mas Ibnu, Mas Elian itu masih kecil itu ada pertunjukan hiburan rakyat terutama. Kalau di Jogja itu ada ketoprak tobong, terus ada sandiwara tonilan kayak gitu. Itu membekas di kepala kami. Akhirnya kami satu persepsi berjalan untuk mengingatkan kembali bahwa ini ada loh model pertunjukan seperti ini. Ini ada model hiburan rakyat yang seperti ini. Awalnya dari romantisme saja, gitu. Tapi akhirnya dalam perkembangannya kami bagaimana mempertahankan hiburan rakyat yang seperti ini dengan media bahasa Jawa karena kami di Jogja. Karena ya berada di Jogja. Kadang-kadang saya juga berpikir ketika disebut teater itu agak takut kami gimana ya. Kami cenderung ke hiburan rakyat. Oh, gitu. Itu konsepnya. Iya, apalagi dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi seperti ini, kami gelisah. Jangan sampai, pokoknya bagaimana generasi-generasi setelah kami itu tetap tahu hiburan rakyat yang seperti ini. Itu kepentingannya di situ. Baik, kalau dari naskahnya sendiri itu lebih banyak mengangkat cerita-cerita apa aja Mas Komeng kalau dari Sedut Senut biasanya seperti apa? Kalau naskah itu pertama sejak kami berganti nama menjadi kelompok Dusnut itu kami wajibkan harus pakai naskah sendiri, tapi untuk tema jelas itu dasarnya dari tema-tema yang simpel-simpel kehidupan masyarakat, yang sosial ke masyarakat sehari-hari, masalah utang piutang, masalah orang mau nikah, masalah perselingkuhan, itu cuma sesimpel itu. Masalah akhirnya itu ada tema yang dianggap berat atau tidak, itu
interpretasi publik saja. Oh begitu. Misalnya contohnya kayak kemarin dari Hmm. Mas J itu akhirnya merespon pertunjukan kami yang sama Bapak kemarin itu, Hmm. akhirnya oh itu tulisan dari Sudut karena pertanggungjawaban atau LPG laporan ke Erisbro ke iya juga sih itu Masuk juga di situ. masuk juga di situ Terwakili. hanya seperti itu sebenarnya. Gitu ya. Gitu. Simpel tapi buat orang yang menontonnya, yang mengapresiasinya jadi sebuah tontonan yang unik dan menarik ya jadinya ya Mas Begitu. Komeng. Mas Komeng, ini sebelum kita tutup obrol-obrol seru kita nih, harapannya nih dari Sedut Senut terutama khususnya dari Mas Komeng dan kawan-kawan nih mungkin mewakili apa sih harapan kedepannya nih tentang seni pertunjukan? Seni pertunjukan yang model-model seperti kami berharap tetap ada, makanya kami tetap berusaha untuk mensosialisasikan model hiburan rakyat seperti ini, karena ini sebenarnya benar-benar asik, bisa melepas lelah para profesional dengan para petani. Ini kan urusannya kayak dulu sejarah Tonilan kayak salah satunya gitu. Orang habis panen mereka merayakan dengan gojekan-gojekan, akhirnya menjadi sebuah drama atau apa. Ya itu. Begitu ya. Kami nggak muluk-muluk. Nggak muluk-muluk, simpel. Bagian kami yang simpel-simpel saja. Mantap, luar biasa sekali ya Blappers ya. Mas Komeng, Sedut Senut TV itu apa? Oh, Ayo kok. TV ya kita hanya sebenarnya gini ya, karena perkembangan zaman kayak gini, teknologi digital juga kayak gini, ya kami hanya itu sebenarnya hanya untuk media kami memperlihatkan ke khalayak, ke publik bahwa kami ada. Masalah kontennya itu menarik apa enggak, kami tidak peduli. Yang jelas itu ya kita serahkan kembali ke publik. Itu hanya sebagai media eksistensi kami. TV itu apa ya karena perkembangan konten-konten sudah setiap orang pun punya, anak-anak punya. Ya kenapa kami harus tidak punya, kami harus punya juga. Gitu ya. Minimal itu tadi untuk memperlihatkan, menunjukkan bahwa kami ada. Eksis. Itu Dan saja. tetap mengikuti perkembangan zaman di era digital ya. Tidak ketinggalan zaman, walaupun naskah-naskah tema yang dia angkatnya tuh hanya sesimpel itu, cerita keseharian ya, kerumitan-kerumitan yang sering terjadi di masyarakat pada umumnya ya, seperti itu. Tapi minimal itu apa ya? Itu dokumentasi kearsipan bangsa. Kearsipan juga. Iya. Untuk mendokumentasikan apa yang kami lakukan. Gitu. Minimal seperti Jadi itu. sebuah galeri ya. Iya. Biar nanti Itu saja. di mancanegara, karena gini kebetulan kan kami juga tayangnya juga mancanegara, jadi mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi juga buat terutama teman-teman bermanfaat. dewasa. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih banyak Mas Komeng, Sama-sama. bincang-bincang singkat kita, keseruan kita, dan terima kasih sudah hadir juga di Bandung nih, khususnya sudah hadir bersama Yayasan Jendela ID Indonesia. Lagi-lagi mudah-mudahan apa yang disajikan Mas Komeng dan teman-teman di Sedut Senutnya di Jendela ID ini bisa menginspirasi untuk pegiat-pegiat seni yang lainnya, khususnya di teman-teman milenial ya. Ada generasi penerus. Oke Mas Komeng, terima kasih. Terima kasih. Bincang-bincangnya, sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kita nanti bisa sowan juga ke Jogja ya, mampir-mampir ke sana. Mampir ke tempat kami. Monggo, amin. Oke, sampai ketemu lagi Mas Komeng. Sampai ketemu. Baiklah Blappers, itu tadi bincang-bincang singkat kita sehubungan dengan acara temu komunitas budaya di mana di sini ada lintas karya lah boleh dibilang begitu ya, dari yang digagas oleh Yayasan Jendela ID Indonesia dengan programnya Rumah Pemajuan Kebudayaan. Bersama saya Ferry Flow di Art on Bla 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 Radio Space. Listen and enjoy. Blah blah radio space.